Perkenalkan, nama saya Manusia Tiara Sinaga, NIM 321333108. Saya membuat video tentang perkembangan intelektual dengan memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan tugas proyek. Dosen pengampun yaitu Pak Fauzi Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama pengertian intelektual, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual, yang ketiga karakteristik perkembangan intelektual, yang keempat tahap-tahap perkembangan intelektual. Dapat disimpulkan bahwa pengertian intelek tidak berbeda dengan pengertian inteleksi yang memiliki arti kemampuan untuk melakukan abstraksi serta berpikir logis dan cepat sehingga dapat bergerak dan mengusahakan diri terhadap situasi baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual ada dua, yaitu hereditas dan lingkungan. Lingkungan memiliki dua unsur yang sangat penting. Yang pertama, faktor keluarga dan sekolah. 1. Faktor hereditas. Semenjak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Secara potensial, anak telah membawa kemungkinan apakah ada menjadi kemampuan berpikir secara normal, di atas normal atau di bawah normal. Namun, potensi ini tidak akan berkembang atau terwujud secara optimal apabila lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, peranan lingkungan sangat menentukan perkembangan intelektual anak. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang pertama, keluarga. Intervensi yang paling penting dilakukan oleh keluarga atau orang tua adalah memberikan pengalaman kepada anak dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga anak memiliki informasi yang banyak yang merupakan alat bagi anak untuk berpikir. Yang kedua, sekolah. Sekolah adalah lembaga perumahan yang diberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak dan cara berpikir anak. Beberapa cara untuk meningkatkan perkembangan anak antara lain. Yang pertama, menciptakan interaksi atau hubungan akrab dengan peserta didik. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk berdialog dengan orang-orang yang ahli dan pengalaman dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menjaga dan meningkatkan pertumbuhan fisik anak yang baik. Karakteristik pengembangan intelektual. Yang pertama, operasional formal. Operasi formal memiliki dua sifat. Yang pertama, sifat deduktif dan hipotesis. Yang kedua, berpikir operasional atau kombinatoris. Karakteristik perkembangan intelektual. Inteleksi pada masa remaja tidak mudah diukur karena tidak mudah terlihat perubahan kecepatan perkembangan kemampuan tersebut. Pada umumnya, umur 3-4 tahun pertama menunjukkan perkembangan kemampuan yang hebat. Selanjutnya akan terjadi perkembangan yang teratur. Pada masa remaja, kemampuan untuk mengatasi masalah yang majemuk bertambah. Pada awal masa remaja, kira-kira pada umur 12 tahun, anak berada pada masa yang disebut masa operasi formal atau berpikir abstrak. Pada masa ini, remaja telah berpikir dengan pertimbangan hal yang mungkin dalam samping hal yang nyata. Berpikir operasional formal yang memiliki dua sifat yang penting, yaitu yang pertama, sifat deduktif hipotesis. Dalam menyelesaikan suatu masalah, seseorang remaja akan mengawalinya dengan berpikir teoritis. Ia menganalisis masalah dan mengajukan cara penyelesaian hipotesis. Pada dasarnya, pengajuan hipotesis itu menggunakan cara berpikir deduktif di samping deduktif. Oleh sebab itu, sifat berpikir ini sebenarnya mencakup deduktif, induktif, hipotesis. Yang kedua, berpikir operasional, juga berpikir kombinatoris. Sifat ini merupakan kelengkapan sifat yang pertama dan berhubung dengan cara bagaimana melakukan analisis. Anak berpikir operasional formal terlebih dahulu secara teoritik
teoretik membuat matrik mengenai macam-macam kombinasi yang mungkin, kemudian secara sistematik mencoba mengisi sel matriks tersebut secara empirik. Baiklah, sekarang kita masuk ke yang keempat, tahap perkembangan intelektual. Yang pertama, tahap sensoris motoris atau usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional berusia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional konkret berusia 7 sampai 10 tahun. Yang keempat, tahap operasi formal berusia 11 tahun ke atas. Yang pertama, tahap sensoris motoris berusia 0 sampai 2 tahun. Pada saat ini anak berada dalam suatu masa pertumbuhan yang ditandai oleh kecenderungan sensoris motoris yang sangat jelas. Segala perbuatan merupakan perwujudan dari segala proses pematangan aspek sensoris motoris tersebut. Yang kedua, tahap operasional berusia 2 sampai 7 tahun. Tahap ini juga disebut tahap intuisi sebab perkembangan kognitifnya memperlihatkan kecenderungan yang ditandai oleh suasana intuitif. Artinya, semua perbuatan rasionalnya tidak didukung oleh perasaan, kecenderungan alami, sikap-sikap yang diperoleh dari orang-orang yang dikenal dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, tahap operasional konkret yang berusia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengusahakan diri dengan realitas konkret dan sudah memulai perkembangan rasa ingin tahunya, interaksinya dengan lingkungan, termasuk dengan orang tuanya. Sudah semakin berkembang dengan baik karena egosentrisnya sudah semakin berkurang. Anak sudah dapat mengamati, menimbang, mengapulasi, dan menjelaskan dalam berpikiran orang lain dan cara-cara yang kurang egosentris dan objektif. Yang keempat, tahap operasional format pada usia 11 tahun ke atas. Pada masa ini, anak telah mampu menunjukkan suatu keseluruhan pada pekerjaannya yang merupakan hasil dari berpikir logis. Aspek perasaan dan moralnya juga telah berkembang sehingga dapat mendukung penyelesaian tugas-tugasnya. Baik, kita akan memasuki yang keempat mengenai dalam perkembangan intelektual. Perbedaan individu dalam perkembangan intelektual menuju pada perbedaan dalam kemampuan dan kecepatan belajar. Perkembangan individual peserta didik akan tercermin pada sifat-sifat atau ciri-ciri mereka dalam kemampuan, keterampilan, sikap, dan kebiasaan belajar, serta kualitas proses dan hasil belajar baik dari segi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor,